Apa yang harus kulakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai kendaraan motor yang laju nona. Aku tidak balap. Tidak, aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi mengapa aku tak bisa melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak, rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah, aku tak ingat. Sial, benar-benar sial. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan membuat pengumuman dan menyebarkan ke semua media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, dan kawan-kawanku, semuanya. Aduh, habis aku, habis. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Tidak. Tenang Ambina, tenang. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Ya, aku harus tenang. Sungguh, aku tersengaja. Kalian percaya padaku kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan Denny juga harus percaya padaku. Aku tidak pernah melakukan kejahatan. Aku orang baik. Tanya saja pada kawan-kawanku. Tanya saja pada ibu dan bapakku. Tapi, mengapa ini bisa terjadi? Atau kalian juga pernah melakukannya? Lalu, apa yang kalian lakukan ketika itu? Kalian tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian sedang menontonku. Tidak bisa memikirkan hal lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Ambina, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati kalau membekap wajahmu seperti itu. Tidakkah cukup untukmu satu kematian hari ini? Atau kau ingin mati seperti... Tolonglah aku. Tolonglah aku. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus minta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tak sengaja. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba saja dia sudah ada di sana. Apa yang sudah aku lakukan? Aku baru saja pulang setelah mengerjakan tugas bersama kawan-kawanku. Aku mengerjakan tugas, ngobrol, makan, lalu pulang. Aku makan sambil melihat telepon saudaraku dan makananku tak habis, tersisa. Aku sudah kenyang. Apakah ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelema Ameong Palokarelai, pengawal setia Sang Hyang Sri, Dewi Padi dalam Saru Ela Galigo. Aku pernah membaca kisahnya, kisah di masa lampau yang mengajarkan kita agar menghargai makanan dan minuman. Apakah ini hukuman untukku karena aku tak menghargai makanan? Ya, ini pasti hukuman untukku. Aku sering tak menghabiskan makanan, akhirnya malah dibuang begitu saja padahal banyak orang yang membutuhkan. Ini pasti adalah hukuman atas perbuatanku yang tak menghargai makanan. Hukuman untuk orang yang sering menyanyiakan makanan. Aku tak menghargai makanan. Aku tak memberikan makanan kepada orang lain, malah membuangnya. Keterlaluan. Ya, kau keterlaluan, Ambina. Apakah kau jelema Ameong Palokarelai? Apakah kau jelema Ameong Palokarelai? Jawab pertanyaanku. Jangan diam saja. Jawab.
Mengapa kau diam saja? Mengapa kau diam saja? Mengapa? Jawab pertanyaanku, ayolah. Benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia berwarna belang 3 warna. Dia Meong Palo. Tidak. Dia bukan Meong Palo. Ini bukan hukuman. Dia tidak menjawab pertanyaanku karena dia sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Bukan Meong Palo Karelae. Bukan juga pengawal setia Dewi Padi Sengyan Seri. Ini hanya mitos yang bernilai kearifan agar kita bisa menghargai bahan pangan yang telah ada sejak dulu, yang telah menghidupi kita. Aku memang salah karena tidak menghargai makanan, tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar menghargai makanan. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi, dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Untuk menjaga bahan pangan dari jerahan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima dibalas dibunuh juga. Apa? Tidak. Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah nasib sial. Aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana kalau Tuan Dodonya tidak menerima dan malah menuntutku, menyeretku ke polisi dan memenjarakanku? Ya Tuhan, ini sangat mengerikan. Apa yang harus kulakukan? Ini membuatku tertekan. Aku tidak bisa lagi memikirkan semuanya. Hei, hiduplah kembali. Hiduplah. Maafkan aku tidak sengaja. Aku tak sanggup memikirkan semua ini. Kembalilah. Aku mohon, maafkanlah aku. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan ini semua. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu dan bapakku pulang. Mereka tidak boleh tahu kejadian ini. Aku harus menyelesaikan ini. Tidak boleh. Aku tidak boleh menyusahkan mereka. Aku harus melakukan ini sendiri. Tidak. Bronto tidak bisa membantuku. Mereka sibuk menyaksikan kita. Tidak bisa. Lalu apa yang harus kulakukan? Kita yang harus saling bantu. Ayolah. Siapa itu? Jangan-jangan Tuan dan Nyonyanya telah tahu bahwa dia sudah mati. Dan akulah pelakunya. Tuan dan Nyonyanya datang ke sini untuk menuntutku atau bahkan membunuhku. Astaga, ini mengerikan. Jangan tangkap aku. Aku tidak sengaja menabraknya.
Dia sudah ada di sana. Aku tak melihatnya. Dia melintas begitu saja di jalan. Aku tak melihatnya. Percayalah padaku. Aku mohon. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku masih ingin hidup. Aku masih ingin hidup. Aku akan berhati-hati. Percayalah padaku. Maafkan aku. Demi Tuhan, aku tidak sengaja. Apa yang harus kulakukan agar kau mau memaafkanku? Katakan saja, aku akan melakukannya. Tidak. Aku tidak sengaja menabraknya. Ini penjelasan yang jujur. Ini adalah ketidaksengajaan. Tidak ada niatan. Ketidaksengajaan patut dimaafkan. Aku mengakui aku lalai. Aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Aku akan datang ke tuan dan nyonyanya. Dan aku akan menceritakan semuanya. Jujur lebih baik.